Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta murid-murid kita semua, mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di bulan Ramadan kemarin temanya adalah perjalanan menuju akhirat, dan kita simpulkan ketika khutbah Idul Fitri, maka rencana ke depan setiap Sabtu malam, kalau tidak ada perubahan, sebanyak 46 kali pertemuan lebih kurang, itu setentangan adab harian. Yang memang telah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita pakai, kita amalkan dalam kehidupan keseharian. Karena nilai kita selaku manusia di adab itulah, dan adab inilah yang telah jauh berkurang. Kadang tidak ada beda antara seorang muslim dengan orang yang non-muslim. Caranya bersikap, bertindak, bertingkah laku, bekerja, juga berbicara dan berpakaian. Padahal Islam itu adalah agama adab. Nabi diutus untuk menyempurnakan itu, liutammima makarimal akhlak. Di samping itu, kalau kita tidak pernah mempelajari, memahami adab ini, lebih-lebih anak-anak kita, mereka akan jauh daripada Islam yang sebenarnya. Karena agama kita mengajari kita apapun, bisa dikatakan semenjak lahir sampai mati, kita telah dibimbing, dituntun, diarahkan, ditunjuki, diajari. Bukan itu, malahan semenjak mencari jodoh, mencari pasangan hidup, sampai nanti meminang, terus sudah ada bimbingannya, arahannya, petunjuknya. Terus sampai melahirkan beranak semenjak kecil, sampai dewasa, sampai pula beranak pinak, sampai mati. Setelah mati pun ada pula adab kita terhadap orang yang barusan mati sampai dikuburkan. Semenjak bangun tidur akan tidur. Semenjak mencari makan, bagaimana cara mencari makan, dan bagaimana mengolah makanan, dan bagaimana memakannya. Kemudian bagaimana kita nanti membuang makanan itu, buang air. Juga ada adab, dituntun kita adab buang air, adab buang hajat. Semenjak berpakaian, memilih pakaian, cara berpakaian, memasang pakaian, menanggalkan pakaian. Berhias juga. Pokoknya tidak ada yang tidak ada tuntunan pedomannya. Kalau kita tidak pernah mempelajari itu, mengetahui itu, tidak ada beda kita dengan yang lain. Para itu pembeda. Contoh sajalah makan. Kita selaku muslim telah ditunjuki bagaimana cara makan. Adab makan, di meja makan. Bagaimana sikap kita kepada teman-teman orang-orang yang sama-sama makan, meraih mengambil makanan.
Kadang tidak berbeda. Di satu jamuan, di satu pertemuan ada muslim, ada non-muslim, kadang-kadang tidak berbeda. Kenapa tidak berbeda? Muslim itu sendiri tidak tahu dia dengan ajaran agamanya. Jadi setelah lama kita pikir-pikir, kita renungkan, ya kita ambillah tema setahun ini. Barangkali 45 kali pertemuan kalau tidak ada halangan. Dan saya sudah bikinkan judulnya per kali pertemuan. Dan tentu saja orang-orang yang tidak terbiasa mengikuti kajian secara serius dan sungguh-sungguh, atau tidak terbiasa mengkaji dengan gurunya itu ke itu saja, tentu mereka agak kurang nyaman. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa dengan kajian seperti ini, dia nyaman. Karena ada juga di musala, di masjid, di tempat tentu gurunya ganti-ganti. Dalam sekali setahun itu ada gurunya sekian banyak. Tiba di Ramadan gurunya 30 orang. Dalam teori pendidikan kalau seperti ini kurikulum tidak pernah tamat. Sebab guru setiap hari berganti, gonta-ganti. Anak tak akan dapat membuat kesimpulan pelajaran. Jadi saya minta maaf kita yang hadir, karena banyak yang hadir malam hari ini yang tidak terbiasa mengikuti kajian bersambung. Saya sadar tentu ada yang bosan, ada yang jemu, ada yang tidak konsentrasi. Bagi saya tidak apa-apa. Cuma bagi kita yang hadir saja. Jadi kalau yang hadir ya harus hadir, kalau tidak masalah, aman-aman saja. Diharapkan anak-anak kita, karena ini pelajaran, bukan ceramah, bukan pidato, bukan orasi. Bukan. Ini adalah pelajaran. Kita terbiasa mengajar, tentu teorinya teori pelajaran. Tidak akan berpantun-pantun, tidak akan mengemukakan, membikin Anda bisa tertawa, terpingkal-pingkal, tidak. Jangan harapkan itu dari saya. Karena kita adalah mempelajari agama harus dengan sungguh-sungguh dan serius, tapi santai. Kita mulailah nanti adab itu semenjak bangun tidur, terus ke bawah. Nah, malam hari ini sebagai pembuka, ya kita awalilah semenjak bangun tidur atau akan tidur. Dalam Islam bertebaran hadis-hadis, ajaran-ajaran. Ketika akan tidur, apa yang mesti kita lakukan? Pertama dulu, tidur itu adalah nikmat, adalah rahmat yang kadang jarang kita syukuri. Tahunya orang nikmat tidur ketika dia tidak mau tidur. Matanya tidak mau tidur, hujan lebat, angin kencang, petir, menakutkan, dia tidak bisa tidur. Itu tahu dia bahasa bagaimana nikmat tidur. Di sampingnya orang tidur, dia tidak bisa tidur. Entah apa yang dipikirkannya, entah sakit apa yang menderanya, tidak bisa tidur. Baru terasa ketika itu tidur itu nikmat. Bahkan ada orang yang minum obat tidur, tidak mau minum obat tidur, tapi belum juga tertidur. Nah, Islam mengajari kita bagaimana kalau kita tidak bisa tidur. Apa yang mesti kita ucap, kita bacakan. Yang pertama gaji kita, tidur itu nikmat. Subata. Wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidurmu itu subat. Subata istirahat. Sabat istirahat. Mengistirahatkan badan kita. Kata para ahli medis bahwa tidur itu adalah obat yang paling jitu bagi orang yang sakit. Kalau orang sakit bisa tidur, itu sudah obat. Bahkan dengan tidur itu bisa pulih orang.
Di samping untuk istirahat, untuk menghimpun kembali tenaga pagi, juga ada nikmat istirahat, obat tidur. Dan tidur itu dikatakan adalah akhul mauti, saudara kandungnya mati. Kenapa tidur dikatakan saudara mati? Bahkan dikatakan kematian kecil, as-sughra. Mati yang kita bilang sekarang ini mati namanya kubra. Kalau tidur sughra, kematian kecil. Bahkan ketika akan tidur kita baca itu, Bismikallahumma amutu wa ahya. Kita terbiasa membaca ahya wa amut. Kedua-duanya dibolehkan, dan kedua-duanya ada riwayat. Imam Bukhari meriwayatkan. Cuman kita jarang mendengar membaca Bismikallahum amutu wa ahya. Kita biasa lazim membaca Bismikallahumma ahya wa amut. Amut, aku mati. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati. Apa? Aku tidur. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mewafatkan seseorang ketika dia tidur dan ketika dia mati. Karena tidur itu mati. Amat penting kita berserah diri kepada Allah. Jangan-jangan besok memang tidak bangun, tidak tersentak lagi. Di mana letak samanya dengan mati? Ketika mati, roh kita keluar. Bukan keluar sendiri, tapi dikeluarkan. Yang populer kita sebut dengan malakul maut. Ini pernah kita kaji di awal-awal Ramadan, awal perjalanan menuju akhirat. Malakul maut, kita sering menyebut dengan malaikat maut. Bahkan kita sering menyebut dengan Israel. Kalau dalam Quran namanya malakul maut. Itu ruh dikeluarkan. Ketika ruh keluar, ya mati. Tapi ketika tidur, roh bukan dikeluarkan, keluar sendiri. Jadi sama-sama keluar. Satu dikeluarkan, satu keluar sendiri. Tapi dia tidak bisa keluar tanpa izin. Nah, siapa yang ngasih izinnya? Allah. Roh keluar, roh masuk, izin Allah. Sebut dulu Allah yang perintahkan untuk roh itu ditiupkan oleh malaikat ke janin. Ketika janin berusia 4 bulan di perut ibu, lalu dikirim satu malaikat, di mana malaikat itu disuruh untuk meniupkan ruh ke janin yang berada di perut ibu, umur 4 bulan. Maka ketika itu berarti janin sudah mempunyai ruh, dia sudah hidup dalam rahim, hidup dalam rahim ibu. Jadi masuknya diperintah. Berapa lamanya ruh berada di janin dan di jasad, segitulah umur kita. Ya, saya ingatkan, berapa lamanya ruh berada di jasad bermula semenjak umur 4 bulan dalam kandungan ibu, kemudian lahir, terus berapa lamanya, segitulah umur. Dikatakan dia umur karena arti umur itu memakai. Umur kalau diterjemahkan bahasa kita memakai,
mempergunakan, memanfaatkan, mengimarahkan, mengimarahkan, mengisi, mempergunakan, memakai. Berapa lamanya ruh memakai, mempergunakan, mengimarahkan jasad, itu umur. Itu maka namanya umur. Dan kita tidak dikasih tahu berapa lamanya ruh berada di jasad. Ini ada yang tahu. Saya tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Malaikat pun tahunya setelah dikasih tahu berapa lamanya. Umur. Sampai tiba masanya nanti, ruh tadi dikeluarkan oleh malaikat petugas. Dikeluarkan, mati bahasa kitanya. Tapi malaikat tidak akan bisa untuk mencabut, mengeluarkan tanpa izin, tanpa restu, tanpa perintah Allah. Tidur pun begitu. Tidur bukan malaikat yang mengeluarkan ruh kita. Tidak. Tidur dia keluar sendiri atas izin daripada Allah. Kapan Allah izinkan keluar, tidur dia. Kalau tidak izin, tidak tidur dia. Berapapun obat diminum, tidak tidur dia. Ini masalah keyakinan. Ketika orang tertidur, berarti rohnya sudah keluar. Keluarnya bukan meninggalkan selama-lamanya. Tidak, dia keluar memberi kesempatan badan untuk istirahat. Namanya subata. Barangkali hafal kita sebagian ayatnya. Wajalna naumakum subata. Kami jadikan tidurmu istirahat. Supaya jasad istirahat. Memulihkan kembali tenaga. Sepenat-penat seletihnya hidup lagi. Kemarin tenaga kita sudah hilang, letih. Kalau bahasa kampuannya badala ringkuk-ringkuk lah, panik-panik. Latih hendak tagari yang badalai. Sehingga terbaring, apapun yang terjadi di sekeliling nak tahu kita bangun sehingga alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jadi ketika ruh keluar meninggalkan jasad, kita tidur. Roh berada di luar. Karena roh berada di luar, lalu jasad yang tabaring tadi dia tidak mendengar lagi. Sebab baterainya tidak ada. Sama dengan lampu, arusnya tidak ada. Bola lampunya ada, arusnya tidak ada. Mata ada, telinga ada, mulut ada, hidung ada, kulit ada, tapi tidak lagi bisa merasakan apa-apa, mengetahui apa-apa, mendengar apa-apa, melihat apa-apa, karena baterainya, arusnya tidak ada di luar. Sebab selagi baterainya dia tetap hidup, dia tetap bergerak. Cuman malam hari yang harus kita syukuri kepada Allah, kita tidur adalah bolak-balik. Jarang kita mensyukuri tidur bolak-balik, supaya darah tetap lancar mengalir. Tanpa sadar kita bolak-balik. Itu luar biasanya nikmat Allah. Sehingga badan kita tidak terimpit ini terus di bawah. Kalau ini terus di bawah terimpit, kalau bahasa orang kepocong, keperadan, tidak bisa digalian. Mondar balik-balik tanpa kita. Kalau kita tidur malam hari itu dengan berwudu, ketika badan kita bolak-balik, ada malaikat yang mendoakan kepada Allah. Karena kita duduk, karena tidur berduduk. Nah, kita balik tadi. Ini karena pembukaan kaji, tentu tidak kita catatkan.
kita punya layar, kita layar. Jadi karena roh keluar, berada di luar, tapi tidak jauh, terjadilah namanya mimpi. Mimpi apa yang dilihat, dirasakan oleh roh ketika dia berada di luar jasadnya sewaktu tidur. Ketemulah roh tadi dengan yang macam-macam. Makanya diajarkan kita adabnya ketika akan tidur berzikirlah, supaya roh kita jangan menyumpai hal yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang menakutkan. Zikir akan tidur itu salah satu manfaatnya untuk memagari roh ketika berada di luar, agar jangan dia ketemu dengan setan-setan, jin-jin yang akan memberikan pertakut dia. Zikir ketika tidur, pagari diri. Berapa lamanya roh di luar kita tidak tahu, sampai nanti Allah izinkan kembali roh masuk, terbangun dia, hidup dia lagi. Ada kalanya terbangun di malam hari, ada kalanya pagi saja terbangun. Tergantung kita minta izin kepada Allah. Ya Allah, bangunkan saya tengah malam. Yakin meminta bangun tengah malam. Ada saja yang membangunkan. Siapa yang yakin dia meminta kepada Allah, ya Allah bangunkan saya jam 2, bangun jam 2. Cuma kadang-kadang tidak bangun. Sudah terbangun tapi tidak bangun. Orang kalau sudah terlatih bangunnya subuh, terlatih, dia akan otomatis bangun subuh. Roh tadi sudah tahu dia di waktunya untuk pulang. Roh yang berada di luar jasad ketika tidur, dia tahu jam pulangnya berapa. Jam pulangnya jam 4:30 subuh, atau jam 4 kembali lagi. Saya tahu hanya dengan anak-anak putri yang berada di belakang rumah saya di asrama, di tempat Abi Center. Mereka jam 3, jam 2:30 sudah bangun, otomatis barangkali, karena sudah terbiasa. Ini jawabannya pulang, maka roh masuk ke jasad, bangun. Kita yang sudah terbiasa bangun pagi 4:30 pulang dia, selarut-larut tidur, selamat-lambat tidur. Tapi kalau sudah waktunya bangun, cuman ada yang bangun, ada yang melanjutkan tidurnya, itu tergantung orangnya lagi. Jadi apabila kita melatih jadwal tidur dan jadwal bangun, dia sudah terlatih. Ini yang ketiga tadi kajian kita adalah tidur itu saudara mati. Yang pertama, tidur itu adalah nikmat. Yang kedua, untuk istirahat. Dan yang ketiga, tidur itu saudara mati. Di mana letak saudaranya? Sama-sama roh tidak berada di jasad. Kalau mati rohnya pergi selama-lamanya, nanti bangun lagi di akhirat. Kalau tidur pergi sampai dia terbangun lagi, bangun lagi. Makanya bangun pagi itu sama dengan kebangkitan kecil. Nanti setelah kiamat namanya kebangkitan besar. Setiap pagi kita hidup lagi, berbangkit lagi. Nanti di akhirat kita hidup lagi, berbangkit lagi. Jadi titik samanya situ. Tidur sama dengan mati, bangun pagi sama dengan berbangkit hidup kembali nanti di akhirat. Setiap pagi kita diajari kalimatnya wa ilaihin nusyur. Itu tiga. Yang keempat, jarang kita ini yang tidur yang tidak bermimpi. Mimpi dibagi tiga lah. Pertama, mimpi yang baik. Berarti kita mengalami hal-hal yang baik-baik ketika tidur. Mimpi buruk, itu artinya kita mengalami hal yang menakutkan, yang mengerikan. Kadang berpengaruh ke jasad. Berteriak, duduk, bangun, bahkan ada orang berjalan dalam tidurnya. Tergantung orangnya. Pengaruh mimpi.
Kemudian yang ketiga namanya alam bawah sadar kita muncul lagi karena ingatan pikiran kita di siang hari ke situ terbawa ke tidur. Bahasa orang awaknya rasian. Mimpi adalah apa yang dialami, ya, apa yang dialami oleh ruh ketika dia meninggalkan jasad. Ini saya ulang lagi nih. Mimpi adalah apa yang dialami oleh ruh ketika dia meninggalkan jasad sewaktu tidur. Allah juga menugaskan malaikat spesial untuk pencetak mimpi namanya. Maka jika datang mimpi yang baik-baik, pujilah Allah, bacalah alhamdulillah. Itu kabar gembira dan hanya menyenangkan. Dan berdoalah agar mimpi itu menjadi kenyataan. Ya, amin. Ya. Ada malaikat spesial yang ditugaskan untuk mencetak mimpi. Kemudian ada pula mimpi yang jelek, yang buruk, yang menakutkan. Kadang-kadang sampai-sampai terbawa ketika bangun tidur, nafas sesak, masih berpengaruh ketika bangun tidur. Maka itu dari setan. Setan yang mempermainkan seseorang dalam tidurnya. Kenapa? Begini. Ketika roh keluar meninggalkan jasad, roh itu bisa melihat pula roh-roh yang lain. Karena dia sudah berada di luar. Saya contohkan. Ketika kita dalam masjid ini, kita tidak tahu apa yang di luar. Apa yang terjadi di luar, tidak tahu kita. Ketika kita keluar dari masjid, kita tahu di luar apa yang kejadian di luar. Anak-anak kita kan sudah keluar sebagiannya. Dia tahu apa kejadian di luar. Kita yang masih dalam tidak tahu. Tidak tahu. Ketika kita tidur juga begitu. Ketika roh kita keluar dari jasad, dia melihat apa-apa saja di luar sana. Jika roh itu keluar, dia tidak berzikir, tidak berdoa, tidak memohon perlindungan kepada Allah, maka gampang dia dipermainkan oleh setan-setan atau jin-jin. Terjadilah yang menakutkan, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk kita alami ketika tidur. Kenapa demikian? Yang tadi. Bahkan orang yang berzikir sendiri pun, berdoa dia, membaca ayat, mohon perlindungan kepada Allah, kadang mimpinya menakutkan juga. Apalagi dia tidak berzikir. Percaya atau tidak, kadang-kadang di tempat kita, di komplek kita, ada jin-jin, ada setan-setan. Karena jin-jin juga bertempat tinggal di tempat tinggal kita manusia. Ada yang baik, ada yang buruk. Jin-jin jahat namanya setan. Nah, keluar dia, bertemu dia. Bedanya, kalau mimpinya mimpi buruk, mimpi menakutkan, lalu terbangun kita, ada nanti namanya adab mimpi, adab ketika bermimpi. Nah, kita dahului kajian sekarang, adab itu, sebentar. Nanti kita ulang lagi secepatnya lebar. Kalau mimpi itu menakutkan, satu saja kita sampaikan, jangan ceritakan kepada siapa-siapa.
karena tidak ada jelek, tidak ada mudaratnya, tidak ada risikonya, tidak ada bahayanya, tidak ada sama sekali. Kalau kita ceritakan kepada orang lah berbahayanya. Kenapa? Orang itu macam-macam tafsirannya. Tanggal gigi kita sebelah atas, kita bilang sama teman, itu hati-hati katanya. Itu yang menakutkan. Ini mimpi buruk, mimpi menakutkan, mimpi jelek, jangan ceritakan kepada siapapun juga. Tidak ada mudaratnya, tidak ada bahayanya. Mimpi. Itu perintah Nabi. Kecuali ceritakanlah kepada orang yang bisa memberikan kita nasihat. Kepada orang alim. Nanti dia kasih nasihat kita. Di nasihatnya kita bagaimana supaya nanti mimpi buruk itu jangan terjadi lagi. Kalau mimpi buruk begini, begini, begitu, begitu. Jadi apabila kita bangun pagi masih terbayang mimpi semalam, hilang saja dengan auzubillah. Itu setan lagi yang akan mempertakut-takuti kita. Baca auzubillah. Makanya ketika kita tersentak bangun mimpi jelek, mimpi buruk menakutkan, langsung kita meludah ke kiri 3 kali. Tapi jangan pakai air liur, ke kiri. Baca auzubillah, putar tidur. Meludah ke kiri 3 kali, baca auzubillah, putar tidur. Yang terbagus, yang terbaik bangun berwudu. Itu yang terbagus. Bangun berwudu salat minimal 2 rakaat. Kalau datang mimpi buruk atau mimpi menakutkan. Ini nanti judul kajinya nanti adab ketika bermimpi. Cuman kita telah sampaikan sedikit. Tapi kalau mimpi baik, puji Allah, alhamdulillah, syukur. Namanya hiburan dan kabar gembira. Kenapa ada mimpi? Kata orang-orang kita, tidur itu kalau tidak bermimpi bagaikan sayur tanpa garam. Amba saja. Sayur kalau tidak pakai garam, amba. Tidur kalau tidak bermimpi, hambar saja. Kata siapa? Ya kata orang itulah. Untuk itu, ketika kita tidur, karena tidur itu sama dengan mati. Yang kelima, karena kita tidak tahu apakah tidur itu langsung tidak bangun-bangun lagi atau bangun pagi, di situ pentingnya kita tutup akhiri kehidupan kita dengan tidur itu dengan berdoa kepada Allah. Makanya ulama menganjurkan kita istighfarlah banyak-banyak. Di samping berzikir, berdoa, baca ayat. Anak-anak kita yang sudah terbiasa membacanya ketika akan tidur, lanjutkan kebiasaan itu. Jangan hanya ketika di pondok, ketika pulang kampung juga lanjutkan. Karena itu bagus. Jadi yang kelima, bahwa kita tidak tahu apakah roh kita yang berada di luar itu akan diizinkan kembali masuk oleh Allah atau tidak sama sekali. Ini dalam surah Az-Zumar ini. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Intinya adalah Allah yang mewafatkan orang ketika mati dan mewafatkan orang ketika tidur. Allah yang mewafatkan orang ketika dia mati dan ketika dia tidur.
Ketika dia tidur, ada nanti roh itu yang ditahan, tidak diizinkan kembali lagi ke jasad sampai hari kiamat, mati dia. Ini beberapa pernah kita dengar cerita atau dialami oleh keluarga kita. Salah satu keluarga jauh saya juga mengalami itu sebelum puasa dulu lagi. Dia berkunjung ke Jakarta dengan suaminya, menyumpai anak-anaknya. Tiba di situ ya ketemu dengan anak. Malam hari cerita, bincang-bincang biasa-biasa saja. Kemudian tidur. Besok paginya nak bangun-bangun, enggak bangun-bangun, mati. Tercengang suaminya. Ini berarti ini kita tidak tahu apakah kita tidur semalam, nanti malam itu apakah tidurnya, ruhnya tidak akan kembali lagi selama-lamanya atau diizinkan kembali terbangun pagi. Wallahu alam. Di situ pentingnya kita menutup kehidupan kita sehari sebelum tidur itu membaca sekian zikir-zikir, doa-doa dan ayat-ayat. Nanti kita sampaikan juga, tapi kita garis bawah satu, kalau dapat setelah membaca zikir atau doa itu tidak ada lagi bicara. Ini lebih-lebih anak-anak asrama, anak pondok. Kalau sudah diakhiri dengan doa, sudah jangan bicara lagi. Jadikanlah zikir itu sebagai akhir ucapan ketika akan tidur. Kalau mau bicara juga bicara, nanti tutup dengan zikir. Ini kalimat terakhir yang kita baca. Setelah itu kalau dapat nak bicara lagi, Allahumma aslamtu nafsi ilaika, wa wajjahtu wajhi ilaika, wa fawwadtu amri ilaika, wa alja'tu zahri ilaika, raghbatan wa rahbatan ilaika, la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Habis. Tidak ada lagi bicara. Kalau sudah itu, usahakan kalimat terakhir, ucapan terakhir kita ketika akan tidur itu adalah zikir. Karena kita tidak tahu apakah roh kita akan kembali lagi ke jasad atau tidak. Kalau dia tidak kembali, berarti kita telah menutup hidup kita dengan zikir, husnul khatimah. Celakalah orang ketika akan tidur tidak berzikir, bincang-bincang, ketawa cekikikan, ketawa-ketawa segala macam, lelah tertidur, tidak bangun-bangun lagi besok pagi. Berarti dia telah mengakhiri hidupnya tidak dengan berserah diri kepada Allah. Ini menakutkan. Catatannya, makin dekat akhir zaman, kematian seperti itu makin sering. Ya. Makin dekat akhir zaman, kematian seperti itu makin sering. Itu kematian tanpa apa-apa, tanpa sakit-sakit, tanpa sinyal, tanpa isyarat. Sehingga bisa jadi ada orang yang tidur, besok tidak bangun, tidak ada sakit sebelumnya. Inilah pembukaan kaji kita malam hari ini. Itu selanjutnya sudah jelas judulnya. Nanti akan kita cetakkan judulnya sebanyak 45 judul. Nah, kita sudah tahu apa judulnya setiap Sabtu malam. Semoga penyampaian kita ini ada manfaat dan berkahnya untuk kita semua. Terima kasih kepada anak-anak semua yang telah menyimak, mendengarkan, tertib dan aman. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ada faedahnya kepada antum semua, kepada kita semua. Amin. Dari kiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.